diganti dengan kata kerja. Jadi kita masuk dulu apa ya? Amsila itu bahasa apa ya, artinya contoh. Bisa juga diartikan seperti. Jadi contoh seperti. Ya sama. Ya, seperti. Contoh. Ya, jangan sampai nanti ada yang tanya apa bahasa Arabnya seperti. Ya, amsila bisa ya, amsilatun bisa bisa ditambah ya, nah, bisa juga amsilatun, tapi yang lebih banyak ini digunakan amsilatun. Amsilatun, nah, benar juga. Kalau amsilatun benar juga. Cuma bedanya lagi, ini tidak nah, jadi perbedaan penulisan dalam bahasa Arab atau Al-Quran itu ada yang kapan nyari dan kapan tidak nyari. Kira-kira apa perbedaannya? Kapan bisa dibaca nyari? Kalau mengaji juga ada kadang dibaca nyari, ada tidak nyari. Kira-kira apa? Nah, beda lagi kalau jelas, ya beda lagi. Apa kira-kira perbedaannya? Kapan dibaca nyaring dan kapan tidak dibaca nyaring? Dalam Al-Quran kita sering juga menjumpai seperti itu. Kadang-kadang dibaca nyaring, kadang tidak dibacanya. Gampang sekali ini. Perbedaannya hanya alif lam. Alif lam ya, alif lam. Ini. Kata yang didahului dengan alif lam itu tidak dibaca nyaring. Ya, dibaca nyaring. Nah, contoh al-qalam. Qalam. Ya. Qalam. Ya. Perbedaannya ini. Ya. Kata yang didahului dengan alif lam itu tidak dibacanya nyaring. Jadi semua kata yang tidak didahului dengan alif lam tidak dibaca nyaring. Ya. Nah, nanti itu ada namanya dalam bahasa Arab, ada namanya nakira. Nah, ini masih ya, kita perlu masuk di sini karena ini sudah tinggi. Ya, dan namanya ma'rifat. Ma'rifatun. Semua jadi apa ya? Semua kata yang didahului dengan alif lam tidak dibaca nyaring. Nah, jadi itu saya perbedaannya. Ada yang ingin tanyakan? Biasa itu ada sekecil apa ya? Dianggap, kadang kita anggap gampang, tapi untuk mengeluarkannya agak susah. Seperti itu. Kadang
sudah kita sudah ada di pikiran, sudah terpikirkan, tapi masih susah untuk mengeluarkan. Nah, itu berarti rasa percaya diri masih kurang. Jadi untuk membiasakan diri, ya, menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya harus disampaikan, apalagi kalau kita belum paham, itu harus kita bekali diri dengan rasa percaya diri. Ya. Jangan pernah takut salah. Karena biasa kan ada berpikir begini, karena saya mau bertanya tapi takut salah. Tidak boleh takut salah. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Orang tidak langsung pintar. Ya. Orang dilahirkan itu kan tidak langsung tahu. Jadi nanti pada saat kita belajar menerima pelajaran apapun itu, kalau ada yang ingin kita tanyakan, itu harus bagaimana caranya supaya kita lebih memotivasi diri dengan percaya diri. Ya. Jangan ada keraguan. Ya, tidak boleh hilangkan rasa ragu, hilangkan keraguan. Ya, bertanya saja apa saja yang akan ditanyakan. Kadang kan begini, kadang kita berpikir jangan sampai saya bertanya orang mengatakan hanya masalah sepele saya ditanyakan. Ya, tidak ada masalah sepele kalau kita tidak tahu atau belum paham. Tidak ada. Dalam hal pelajaran itu tidak ada kata istilah sepele, tidak ada. Ya, karena walaupun kelihatannya gampang, tapi kita belum paham, itu harus ditanyakan. Karena itu bisa merugikan kita. Yang sepele itu bisa merugikan kita. Karena akhirnya nanti kita masuk kepada sesuatu pembahasan yang agak susah. Nah, kita lebih susah lagi untuk menanyakan. Ya. Nah, itu. Jadi selalu seperti itu, tidak ada sesuatu hal dalam hal pembelajaran itu tidak ada sesuatu hal yang dikatakan sepele. Ya. Nah, walaupun pandangan orang lain mengatakan bahwa itu hal sepele, itu gampang. Kalau menggampangkan pelajaran itu juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena secara secara tidak sadar kadang orang lain mengatakan begini, so tahu, ya. Jadi bisa saja menimbulkan sesuatu hal yang kita tidak inginkan sebenarnya. Karena ada yang akan mengatakan so tahu, ya, so tahu. Karena ada istilah sekarang suka sotak, itu bahasa anak muda. Sebenarnya bahasa anak muda atau bahasa zaman tak tahu, zaman apa itu namanya, ya. Saya dulu pernah begini, apa itu sotak? Ternyata tahu. Disingkat. Padahal itu kalau didengarkan sepele, tapi walaupun sepele kalau kita tidak tahu. Ya. Jadi jangan pernah muncul keraguan, ya, jangan pernah muncul. Ya. Apa contohnya itu ma'rifah? Ya, kalau dalam bahasa Arab ini artinya, saya artikan dulu ya, artinya jelas atau tertentu. Dengan maksudnya adalah maknanya sudah jelas. Contohnya ini al-qalam, kan artinya ini beda. Ini kalau artikan al-qalam pulpen itu, ya, pulpen itu berarti sudah ada benda yang dituju, ya, sudah ada benda. Atau contoh lain, haza qalam, haza qalam.
ini ya, ini tidak didahului alif lam, tapi didahului oleh isim isyarat. Ini ismul isyarat namanya, kata penunjuk. Ya, ini termasuk ciri-ciri ma'rifah. Ya, termasuk ciri-ciri salah satu ciri ma'rifah dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Nah, jadi sudah dua contohnya ini. Ada kalau dalam bahasa Arab dijelaskan dalam kaidahnya ini ma'rifah, contoh ma'rifah mahalliyu bil alifi wal lam. Ya, yang didahului, kata yang didahului dengan alif lam. Kemudian yang lain lagi kata yang didahului dengan ismul isyarah. Nah itu. Nah kemudian ada lagi ad-dhamair, kata ganti. Ya, kata ganti. Nah itu salah satu. Itu termasuk ciri-ciri kata yang sudah jelas maknanya. Haza qalam, ya, ini pulpen, atau saya tunjuk zalika, ya, zalika kitabun. Saya menggunakan zalika karena kitabun termasuk bentuk jenis laki-laki, ya, seperti ini ya, zalika kitabun. Itu adalah sebuah buku. Zalika. Ada lawannya ini, tilka. Ya, tilka. Sama-sama berarti itu. Oh, zalika untuk laki-laki. Ya, cuma ini untuk zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Misbahun. Ya. Misbahun itu lampu laki-laki. Ya, dari semua kata benda perbedaannya kan kita hanya kita tahu ini salah satu contoh ya. Kita tahu bahwa perbedaan jenis laki-laki dan perempuan yaitu ta'ul marbutah yang menunjukkan ini ta'ul marbutah dalam bentuk tunggal. Contoh, saburatun. Saburatun artinya papan tulis. Ya, saburatun papan tulis. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau dimasukkan tilka saburatun atau hazihi saburatun. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Kurosatun itu laki-laki atau perempuan? Ya. Apa itu? Kurasatun itu jenis perempuan. Ya. Jenis perempuan. Tilka kurosatun. Ya. Kalau tilka kurasatun. Nah, itu buku latihan. Ya, buku latihan. Kalau kurasatun buku latihan. Bisa juga ada juga kadang mengartikan buku tulis. Ya, kurasatun. Kalau kitabun buku. Ya, kitabun sebuah buku apa saja. Ya, buku apa saja kitabun. Kalau daftar. Ya, artinya daftar. Kalau daftar itu masuk di sini. Namanya zalika daftar. Ya, zalika daftar. Jadi umpamanya yang kita gunakan kursiun. Zalika kursiun. Kalau maktabun. Ya, haza maktabun. Meja. Ada mirip itu. Maktabun dengan maktabatun. Maktabun artinya meja.
bisa perpustakaan. Ya, perpustakaan. Ada kala mengartikan ini kantor, tapi kalau arti kantor sebenarnya idaratun, ya, idaratun. Idaratun. Kalau ini maktabatun arti sebenarnya adalah maktabatun perpustakaan. Nah, ini. Kalau idaratun ini kantor. Ada lagi hizanatun. Hizanatun. Lemari. Lemari. Ya, hizanatun. Hizanatun. Hizanatun lemari. Jadi jelas sekali hanya satu. Ini satu huruf saja perbedaannya. Ya, ta'ul marbuta ini, ta'ul marbuta. Kemudian ada lagi ta'ul mutaharrika, itu juga untuk perempuan, tapi itu dalam bentuk beda lagi. Ada bentuk, ya, dia bentuk nih ketiga. Ya. Pokoknya ini maktabatun, maktabatani, maktabatun. Ya, dirubah menjadi ini dari sini, ya, dan ta'ul marbuta karena kan sebenarnya kan ini dihapus kan, jadi dia terbuka, menganga, ya, terbuka. Nyanyi. Cuma kita mengartikan tah menengada, tah menghadap ke menengada itu menengada kita menghadap ke atas, ya, tah menengada dia menghadap ke atas. Tapi sebenarnya bisa diartikan tah yang terbuka. Kenapa dikatakan terbuka? Dari bunda jadi dihapus ini akhirnya dia terbuka menjadi tah menengada, ta'ul mutaharrika. Ya seperti itu. Jadi hanya satu saja. Jadi kalau ada yang tanya lagi, ya, ada yang bertanya apa perbedaan, ya, perbedaan perbedaan jenis perempuan dan jenis laki-laki. Itu saja. Ta'ul marbutatun dan ta'ul mutaharrika. Ditanya lagi, kapan ini berlaku? Yaitu pada saat dia bentuknya ismul mufradun mu'annas. Ya, ismul ini kalau dijelaskan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dijelaskan sedikit demi sedikit. Ta'ul, pokoknya saya jelaskan ini. Saburatun ismul mufradun mu'annas. Kata benda bentuk pertama yang menunjukkan perempuan. Ya? Jadi masuk lagi banyak kalamun. Kata benda ismul radul muzakkar. Muzakkar. Kata benda kalamun ismul mufradul muzakkar. Kata benda bentuk pertama yang menunjukkan jenis laki-laki. Perbedaannya satu huruf saja. Satu huruf. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa bisa ada dua, ta'ul marbuta dengan ta'ul mutaharrika? Ta'ul mutaharrika ini pada saat dia berubah menjadi bentuk ketiga, ya, atau jam'un. Ya, contohnya nih,
mata batu. Ya, mata batu. Ini saya lagi ke sini saja. Mata batu. Ismul. Ismul. Jam'ul. Munakkar. Aduh, salah. Muannas. Muannas salim. Kata benda yang menunjukkan banyak atau kata benda bentuk ketiga, jenis perempuan yang diselamatkan. Kenapa dikatakan diselamatkan? Karena diselamatkan oleh tanda, yaitu alif dan ta. Karena ada kata benda bentuk pertama yang dirubah nanti, yang dirubah menjadi bentuk ketiga, itu tidak ada kaidahnya, tidak ada aturannya. Ya, ada tidak beraturan. Jadi tidak semua perubahan kata benda itu diatur oleh kaidah. Ya, tidak semuanya ada kaidahnya. Ada lagi? Jadi kita santai saja belajar. Jadi untuk penyesuaian kata ganti dan kata kerja bisa nanti pertemuan berikutnya. Ya, karena harus ditulis secara jelas, ya, harus teratur. Karena kalau begini kan tidak teratur. Jadi nanti kita mulai dulu ada namanya fi'lun. Jadi ini pembagian asal. Ada pembagian fi'il. Ya, ada namanya fi'lun. Ini kata kerja bentuk kelompok atau kata kerja yang telah berlalu. Ini kata kerja bentuk sekarang atau kata kerja yang sedang berlangsung, sedang, akan, atau ingin. Kata kerja yang sedang berlangsung atau kata kerja bentuk sekarang. Kayak ini kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Ijlis, duduklah. Uktub, tulislah. Iqra, ya, iqra, bacalah. Fi'il amar. Kalau fi'il madi ini kata kerja bentuk kelompok atau kata kerja yang telah dilakukan. Kata kerja yang telah dilakukan. Contoh. Dia telah menulis. Dia telah menulis. Yang tidak, huwa kataba. Dia telah menulis. Kalau sedang, tu. Huwa sama lagi. Tetap ini. Ya, tetap digunakan. Huwa. Ya, huwa yaktubu. Dia sedang menulis. Ya, dia sedang menulis. Atau mau secara jelas, dia seorang laki-laki sedang menulis. Tapi kalau kita sudah paham artinya ini, tanpa diterjemahkan secara umum, ya, secara umum, hanya kita ambil dia telah menulis, dia sedang menulis. Karena nanti itu kan
nanti walaupun banyak kalian ada di depan saya, ya depan saya, tapi ada yang bertanya, di mana siapa anak tak? Yasin. Ya? Yasin. Yasin. Ya. Aina Yasin. Ya. Huwa yata'allam. Huwa yata'allam. Dia sedang belajar. Huwa yusalli. Dia sedang salat. Dia sedang salat. Huwa ya'kulu. Dia sedang makan. Huwa yanamu. Dia sedang tidur. Ya. Huwa yagsilu. Dia sedang mandi. Yagsilu itu, ini kata yagsilu bisa diartikan mandi, bisa diartikan mencuci. Kalau mau lagi lebih jelas, yagsilu wa yagsilun malah bisa. Kenapa malah bisa? Karena ini pakaian ada namanya penderita, maf'ulun bih. Jadi ini lagi penjelasannya. Kenapa dibaca malah bisa? Karena dia adalah maf'ulun bih yang dikenai penderita karena pakaian yang dicuci. Ya. Sama juga namanya huwa ya'kul ta'ama. Dia sedang makan makanan atau sedang makan nasi. Huwa ya'kulu ruzza. Huwa ya'kulu ruzza. Harus dari apapun yang kita lakukan dan objek kan penderita itu sama dengan objeknya apa itu dalam bahasa Arab selalu harus kalau hanya satu menunjukkan hanya dia berbaris fathah. Ya'kul ruzza, ya'kul ta'ama, ya'kul fakihata, buah-buahan. Tapi tidak disebutkan buah-buahan apa. Jelasnya buah-buahan saja. Ya, buah-buahan saja. Kalau khubzun jadi khubza. Ya. Khubzun jadi khubza. Ya. Yang jelasnya objek itu ya objek harus dibaca fathah. Ya. Kalau hanya satu, ini. Ada lagi? Jadi kalau saya rasa itu Ustaz Nasrudi kalau tidak mau bercakap-cakap ada bekalnya juga sedikit, ya ada bekalnya. Jadi ada bekal. Tapi sebenarnya kalau muhadasah itu dari dan latihan, kebiasaan kalau muhadasah. Ini ya, jadi tadi sudah ini ma'rifah ya, ada contoh, kemudian ini penyesuaian apa yang kita lakukan ya, kemudian penyesuaian kata ganti, dan insya Allah nanti ini akan ditulis secara keseluruhan ya. Mulai dari huwa sampai nahnu. Jadi kalau nanti umpamanya ada lagi yang bertanya, huwa yazhabu ilal masjid. Ya? Huwa yazhabu ilal masjid. Dia sedang pergi ke masjid. Ilal masjid. Kenapa lagi itu dibaca kasrah? Karena ada harfu jar. Ada harfu jar. Ini ada fungsinya. Ada harfu jar. Jadi kalau huwa yazhabu ilal masjid. Jadi bisa latihan. Huwa yanamu, huwa ya'kulu,
menunjukkan Saya. ya ganti Oh, ya. itu saya. Ya, Oh, itu. semua kata kerja yang damirnya anak itu gantinya adalah alif. Ya, huruf pertamanya. Ya, huruf pertamanya alif. Karena ini kan ada ciri-ciri. Ada alif, nun, ya, dan ta. Ciri-ciri kata kerja yang sedang berlangsung atau kata kerja bentuk sekarang. Ya, ini ciri-ciri fi'lun mudhari. Ya, ciri-ciri fi'lun mudhari. Harus tahu tempatnya. Huruf alif hanya satu tempatnya, yaitu di kata ganti anak. Kemudian nahnu nun di kata nahnu satu juga. Ini iya dengan ta ada beberapa tempat. Ini iya ada 4. Selebihnya itu huruf ta, tempatnya huruf ta. Jadi kalau umpamanya mungkin tidur, uridu anam, ya uridu anam. Saya ingin tidur. Ya, atau hendak ingin cepat. Saya bangun cepat juga. Ya, supaya saya bangun cepat. Ada ya? Tempat tidur itu apa bahasa Arabnya tempat tidur? Sarir. Sarirun. Ini bisa diartikan ya, jadi ini tempat tidur. Kalau kasur, Bisa juga ini. Yang jelasnya dia adalah tempat tidur, kasur, tempat tidur saja. Ya, jadi bahasa Arab sebenarnya ada kadang satu kata bisa berarti sampai